أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي محمد. Semoga Allah menerima ibadah saum kita, wirid kita, zikir kita, tilawah Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang dinanti-nanti oleh semua umat Islam ini. 3 bulan kita menangis. Jadi kita berharap mendapatkan pemahaman Al-Quran yang lengkap di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini terjadi pemahaman yang dahsyat terhadap Al-Quran, di mana di bulan Ramadan ini turun Al-Quran dengan pemahaman-pemahaman ke dalam dada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menemukan penjelasan-penjelasan bayyinati minal huda, petunjuk yang detail, yang jelas, baik secara teoritis ataupun secara empiris. Kita bisa menemukan di bulan Ramadan dengan dibukanya mata hati. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang soleh-solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini nanti mendapatkan furqan, yaitu jelas melihat mana hitam putih, kebenaran dan kebatilan, al-haq dan batil, karena kita mendapatkan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syaratnya cuma satu. Di bulan Ramadan itu kita harus tadarus. Tadarus itu adalah secara bahasa mengaji yang di dalamnya ada dirasa. Jadi selain hataman, kita harus tadarus karena di situ ada dirasa. Dielaborasi, dikaji, diteliti apa yang dibaca dari ayat-ayat itu. Itulah kemuliaan Quran di bulan Ramadan. Ada dirasa, ada kajian, ada setiap ayat-ayat dan surat-surat, chapter-chapter yang kita baca di bulan Ramadan. Saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhasil di bulan Ramadan karena saumnya berbeda dengan saum orang di luar Islam. Orang di luar Islam ada yang juga puasa, bahkan puasanya sampai Isya. Bahkan mereka puasanya lama waktunya. Maka menurut Imam Ghazali, puasa yang benar itu adalah khususul khas. Kalau hanya sekadar tidak makan dan minum, orang non-muslim ada yang melakukan itu. Maka diferensiasi yang kita lakukan perbedaannya adalah karena kita bisa mengukur diri kita berhasil atau tidak. Yang pertama adalah puasa kolbu. Maka yang berhasil puasa kolbunya nanti bisa bercermin pada surat Al-Baqarah ayat 186. Kolbunya sibuk merapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib. Allah berfirman, aku sangat dekat. Maka tidak sempat lagi mencari salah-salahnya orang. Merapat dan banyak berdoa. Dan cirinya adalah sujudnya panjang. Karena aqrabu ma yakunul hamdu lirabbihi fa huwa sajid. Ciri yang kedua, yang saumnya adalah saum lisan. Sehingga di bulan Ramadan itu nanti lisannya terjaga. Bahkan orang yang paling dekat dengan dirinya, yaitu pasangan hidupnya, yang bahkan tidak ada batas selembar benang pun ketika bersama dan berdua. Orang yang terdekat ini, pasangan hidup kita, suami atau istri kita, itu tidak menjadi pakaian yang buruk yang membongkar aib kita kepada mertua, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada sanak kerabat.
kepada teman-teman di kantor bawahan dan atasan, karena lisannya berpuasa. Maka di bulan Ramadan yang berhasil menjaga lisan ini, cirinya di dalam surat Al-Baqarah 187, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Harmonis dia setelah berlatih sebulan lamanya. Ini ciri yang kedua. Ciri yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah yang berhasil puasa perut. Karena puasa perut ini, tidak makan dan tidak minum ini, nanti ciri keberhasilannya adalah menjadi tidak bakhil. Karena bakhil ini adalah penyakit yang berat, disebut fahisyah. Di dalam Al-Quran, penyakit yang berat fahisyah itu ada dua. Satu bakhil, dua zina. Zina sudah jelas nanti berdampak kepada rusaknya diri dan nama baik keluarga, mertua, pasangan, sepupu, anak menantu, adik ipar, terkena dampaknya. Yang paling berat ini adalah juga bakhil. Bakhil ini medit, meregehese, medit, sulit untuk memberi, sulit untuk berjuang, berkorban. Maka bakhil ini nanti berdampak kepada riba. Orang tidak mau mikirin orang. Riba itu mindset, fix mindset. Gak mau dia mikirin orang. Yang penting anaknya beres, menantunya beres, cucunya beres, pasangannya beres. Orang lain EGP, gak saya pikirin. Itu namanya riba. Kalau bunga itu tambahan dari pinjam, tambah lagi, itu namanya bunga, interest. Itu bagian kecil dari portofolio riba. Riba itu tidak peduli orang, bakhil, gak mikirin orang. Maka orang yang berhasil saum di bulan Ramadan ini, nanti dia akan sembuh dari bakhil, dan dia akan menyelamatkan negara. Jadi kalau ciri pertama yang berhasil saum perut itu adalah, saum qalbu itu adalah taqarrub ilallah. Yang kedua saum lisan, harmonis keluarganya. Yang ketiga, kalau saum perutnya berhasil, maka nanti dia akan menjadi orang yang menyelamatkan negara. Saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Transparency International dan World Bank mengeluarkan istilah yang baru, yaitu state capture corruption. Jadi korupsi yang sudah terjadi masif, apakah itu lembaga, apakah itu negara, apakah itu pemimpinnya, apakah yang di tengah-tengahnya, apakah pemimpin yang di level yang bawah, sampai rakyatnya korupsi semua. Itu namanya state capture corruption. Ada orang yang kemudian bingung ketika kemudian struktur korupsi itu sudah ada di mana-mana di negara yang mayoritas pemegang sahamnya adalah umat Islam di Indonesia ini. Maka bulan Ramadan ini bisa membersihkan itu, sebagaimana ciri yang terakhir, yaitu orang yang saum perutnya benar. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-188 itu disebutkan orang yang berhasil saum perutnya tidak berani memegang, menyentuh, mengambil harta orang dengan dolim. Dan di ciri itu di dalam Al-Quranul Karim disebutkan bahwasanya siapa yang kemudian gagal di bulan Ramadan dengan saum perutnya, dia nanti akan menganeksasi, mengambil hartanya orang, mengambil tanahnya orang, mengambil lautnya orang, mengambil mineral emas dan minyaknya orang, mengambil kekuasaan dan kehormatan orang lain, mengambil teritori orang lain. Itu yang gagal puasa di bulan Ramadan, sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Wa tudlu ilal hukam, sampai mereka itu berani-beraninya, kata Allah, berani-beraninya menyogok hakim untuk diam, lalu mengambil laut, memagar laut, lalu mengoplos minyak punya rakyat.
Berani-beraninya mereka kemudian menipu minyak yang harusnya dimiliki oleh rakyat dengan takaran palsu. Berani-beraninya mereka itu. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keberhasilan bulan Ramadan, yaitu pada ayat yang ke-188. Allah berfirman, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudallu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itham wa antum ta'lamun." Ini peringatan bagi kita yang sedang saum, bagi berhasil saum perutnya. Nanti mereka itu tidak akan memakan harta di antara manusia itu dengan batil dan dengan dosa. Sampai waktu dulu biha ilal hukam, sampai berani-beraninya menyogok hakim, membayar jaksa, membayar aparat hukum agar kemudian harta orang diakuisisi. Di negeri yang mayoritas muslim itu bisa dilakukan penyembuhan dengan cara saum, dan saumnya itu dibarengi dengan bimbingan Al-Quran, masuk ke masjid dan mengaji Al-Quran supaya tahu caranya bagaimana membongkar dari skala elit, level menengah, level bawah yang menjadi perusak negara yang disebutkan oleh Transparency International dan World Bank sebagai state capture corruption. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa nanti kepada Allah agar di malam-malam Ramadan kita bersih semuanya. Anak menantu kita, pasangan kita, anak kita, cucu kita yang sedang mencari nafkah kehidupan di Indonesia ini bersih dari noda-noda yang disebutkan oleh Allah mereka yang gagal di bulan Ramadan. Moga-moga kita selamat di dunia wal akhirah dan kita menyelesaikan Ramadan dengan husnul khatimah. Tadi kurangnya mohon maaf. Saling mendoakan, sebut nama saudara-saudara kita yang bisa kita ingat agar selamat kalbunya, saum kalbunya, selamat lisannya, saum lisannya, selamat perutnya, saum perutnya. Termasuk yang sedang berbicara ini minta didoakan karena tidak luput dari kesalahan, aib dan kekhilafan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.